Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sedulur Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri di pojok kota Kretek. Masih tetap bersama centininews.co.id. Kita akan mencoba terus memahamkan masyarakat dengan dialog. Hari ini kita sudah bersama dengan Kang Soleh Isman kembali. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah, itu modal utama untuk bisa melakukan apapun. Kan begitu. Kang Soleh, mungkin masyarakat banyak yang ingin tahu bahwa di Kudus ini ada yang namanya Organda, organisasi angkutan darat. Betul. Apakah bagaimana eksistensinya, apa peran mereka terhadap anggotanya, siapa pengurusnya? Sebenarnya tadi kita coba untuk berkomunikasi dengan kepala Dishub, pengurus organdanya, yang sedianya kita akan bertiga ngobrol tentang organda, khususnya adalah bagaimana peran dan fungsi organda ini terkait dengan kendaraan-kendaraan angkutan jalan raya, kan begitu. Betul. Kalau sejauh ini Kang Soleh melihatnya seperti apa? Jadi tentang organda ini. Kalau saya melihat tentang organda, Kang, dari beberapa sisi ya. Organda ini kan salah satu organisasi, Kang, yang bergerak di bidang angkutan darat ya. Jadi di sini perannya adalah sebuah organisasi non pemerintah yang independen, ya. Di sana peran organda adalah mereka menghimpun para pengusaha angkutan darat dan orang-orang yang menggunakan fasilitas-fasilitas publik kaitan dengan angkutan darat, ini yang punya kompetensi untuk menghimpun diri menjadi suatu lembaga, kan. Dan organda pun boleh dikatakan betul-betul independen dan tidak ada campur tangan daripada pemerintah, gitu kan. Artinya perannya itu betul-betul mengaspirasikan kepentingan anggota. Betul. Tentu yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana agar organda ini menjadi organisasi yang betul-betul dibutuhkan oleh anggotanya. Betul, Kang. Jangan sampai organda ini malah kehadirannya itu dalam tanda kutip membebani atau mungkin ya merepotkan pengusaha angkutan darat, kan begitu. Betul, Kang. Ya, sejauh ini yang ada di Kudus ini kan kita tahu bahwa organda, saya tidak tahu pengurusnya itu siapa saja, tapi yang setiap hari ngantor adalah beliaunya, kan begitu. Lah, pertanyaannya, kenapa, seberapa pentingkah organda sehingga mendapatkan fasilitas ngantor di lingkungan dinas perhubungan menurut Kang Soleh? Jadi ini kalau saya begini, Kang, ya. Perlu diketahui tadi awal saya sampaikan bahwa organda adalah organisasi non pemerintah, dia sifatnya independen. Mereka adalah sekumpulan perorangan atau orang-orang yang punya kompetensi di bidang angkutan darat. Di sisi lain, di sini ketika organda diberi sebuah kesempatan ikut dalam satu lingkup kantor, maka justru ini menjadi suatu pertanyaan besar. Ada apa di balik kantor Dishub tersebut? Mengingat bahwa ini sebuah lembaga yang tidak ada keterkaitan secara langsung, Kang, dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus.
ya artinya di luar kedinasan. Betul, ya. Betul. Akan tetapi ketika kemudian faktanya bahwa Organda ini difasilitasi kantor oleh Disub, tentu justru menimbulkan pertanyaan besar. Pertanyaannya adalah ada apa? Ada apa itu kan? Yang jelas gini Kang Fikri, saya itu sering kadang-kadang pas lewat atau apa di sana itu kan memang akan menjadi kebutuhan terhadap angkutan darat di mana tes fisik daripada kendaraan itu kan selalu berkala, Kang. Setiap tahun dilakukan cek fisik terhadap kendaraan sehingga ini yang potensi-potensi akan menimbulkan suatu kepentingan. Artinya kepentingan pihak Organda yang merasa dia adalah organisasi yang bisa mengampu semua kepentingan terkaitan dengan birokrasi di Disub ataupun juga bisa memfasilitasi seluruh organ angkutan pengusaha angkutan darat atau yang lain yang keterkaitan dengan penggunaan fasilitas publik kaitan dengan angkutan darat ini untuk bisa mengurus legalitas atas kir kendaraan itu kan. Artinya bahasa wong Megawon itu maklaran. Mungkin saja seperti itu kan. Kalau mungkin kita baca di beberapa media dulu ya pernah artinya peran Organdanya ini begitu real gitu. Kalau misalnya di DKI, di Jabodetabek ini pada saat menentukan harga, menentukan ongkos angkutan, kemudian bagaimana ketika spare part ini melambung tinggi dan langka, ini bisa memerankan diri. Iya, betul. Ketika kemudian ada kehadiran Gojek, Grab dan lain-lain, ini mereka di garis terdepan untuk memperjuangkan kan gitu. Artinya para pengusaha bahwa sepeda motor ini tidak diperbolehkan untuk mengangkut orang atau barang kan begitu. Tapi peran Organdanya begitu penting. Sejauh ini yang kita ikuti di Kabupaten Kudus kan dalam tanda kutip peran dan siungnya ini tidak pernah dipublikasikan. Betul. Ibaratnya kalau boleh dibilang ini hidup segan mati tak mau. Segan mati tak mau. Betul, seperti Kang, apa Kang Soleh melihatnya? Jadi saya lihat begini Kang ya. Organda di Kabupaten Kudus ini sepertinya hanya sebuah simbol Kang. Jadi yang punya peran cuma 1-2 personal di dalam kepengurusan itu, yang eksistensinya juga kami patut ragukan itu kan. Di sisi lain keberadaan kantor Organda dalam satu lingkup di lingkungan Dinas Perhubungan ini menjadi catatan buruk. Kenapa seperti itu? Ada dugaan bahwa kutipan-kutipan terhadap kir itu dilakukan oleh mereka yang kategori bahwa pungutan liar itu terjadi di dalam satu lingkup sistem pemerintahan, Kang. Artinya peran Organda di sana itu sebagai pengutip dan yang jelas dikenakan pada setiap kendaraan yang mau kir itu pasti ada dikenakan biaya di sana itu. Kena cas iuran. Betul. Padahal anggota sebagai organisasi dia punya tanggung jawab besar, artinya dia bisa tidak memberikan suatu kesejahteraan terhadap kelompok-kelompok atau individu atau mungkin yang bergerak di bidang jasa angkutan. Artinya ketika kita bicara tentang peran, kepedulian Organda dengan nasib anggotanya, satu contoh misalnya keberadaan angkutan kota di Kabupaten Kudus. Ini seolah kan memang ada, tapi ketika para sopir ini membawa dan mengoperasionalkan angkot ini sebatas pertama andalane orang pabrikan, yang kedua anak sekolah. Sementara anak sekolah sekarang sudah pakai Gojek, sudah pakai Grab, bahkan bawa motor sendiri. Sementara mbok-mbok yang ada di pabrik juga ketika kita melihat angkutan norok kemana-mana itu tanpa tidak ada penumpangnya, itu kita sangat sangat prihatin ya. Justru ketika kondisinya seperti ini, di mana peran
Justru ini yang kami pertanyakan. Organda. Kan? Jadi peran Organda di dalam konteks mensejahterakan anggota itu tidak terwujud sama sekali. Artinya di sana hanya formalitas Organda itu ada dan mereka selalu mendompleng di dalam hal kaitan tadi saya katakan dugaan loh Kang, pungli kaitan dengan pungutan-pungutan liar ketika ada kendaraan nyangkir di sana. Tapi di sisi lain dia tidak bisa memperjuangkan hak-hak dari para pengusaha angkutan, dari kelompok-kelompok pengusaha yang lain, termasuk bagaimana menentukan besaran tarif, bahkan kematian daripada trayek. Ini kan juga menjadi sebuah kajian daripada Organda agar angkutan ini bisa tumbuh kembali, bisa menjadikan sebuah sebuah kota menjadi lebih hidup ketika angkutan bisa hulu hilir ke sana kemari, sehingga nanti berpotensi akan menghidupkan sendi ekonomi, sekaligus juga bisa menciptakan namanya peluang usaha bagi sektor angkutan itu. Ya artinya setidaknya ya mungkin secara jangka menengah panjang ya keberadaan angkutan kota yang sudah berpuluh-puluh tahun sebenarnya harus ada inisiasi dari pihak Organda sendiri untuk sounding kepada pemerintah daerah bagaimana agar Kudus yang merangkak menjadi kota modern, metropolisnya Karisidenan Pati ini dengan keberadaan angkutan yang dalam tanda kutip kondisi fisiknya saja memprihatinkan itu kan. Ibaratnya wis ora madol ke. Ya kan? Itu yang menjadi ini kan harus ada inovasi. Setidaknya harus ada inisiasi dari pihak Organda sebagai organisasi angkutan darat ini memberikan konsep kepada penentu kebijakan di Kudus lah. Setidaknya bagaimana agar di jalan raya ini Kudus begitu elok dengan angkutan-angkutan yang ya kalau kita lihat dengan tampilan yang dari kondisi kota kita Kang dulu yang selalu ramai ya hilir mudik angkutan ini menambah kesemaraan daripada kota itu sendiri. Artinya kota itu akan hidup dan lebih hidup ketika angkutan jalan raya itu selalu dinamis ya. Tapi di sisi lain tadi saya katakan bahwa ketika Organda hanya memerankan diri menjadi sebuah organisasi semata, hanya simbol, maka yang terjadi adalah kepengurusan yang hanya diisi oleh orang-orang yang tidak punya konsep bagaimana membangun sistem angkutan darat ini akan menjadi sebuah sebuah organisasi yang memberikan konsep maupun memberikan pemikiran-pemikiran bagaimana para pengusaha angkutan ini bisa bangkit kembali. Perlu diketahui bahwa dengan luasan Kudus yang sempit, dengan hiruk pikuknya yang seperti sekarang ini, artinya peran Organda dibutuhkan di dalam hal pemikiran, Kang. Bagaimana sih membuat suatu terobosan baru agar angkutan ini bisa hidup kembali, yang efisien. Dan kalau kita lihat diminati banyak orang, karena ketika anak sekolah, orang yang berangkat dan pulang kerja ini lebih memilih memakai angkutan umum, tentu ini akan mengurangi volume kepadatan jalan kan begitu. Betul. Tetapi ketika kemudian ada pembiaran seolah orang bangga dengan mobil pribadinya, dengan kendaraan pribadinya, sementara pembatasan jumlah kendaraan tidak ada aturan dibatasi dan tidak, ini tentu kesemrawutan. Justru ya kan? Ini yang harus kita sikapi, Kang. Mumpung saat ini belum terlambat lah. Artinya kepala daerah kita, bupati kita membuat suatu konsep yang ideal agar keberadaan jalan raya kita yang sempit, ya kan, terus yang begitu luasan kita yang tidak begitu luas, sehingga ketika jumlah kendaraan semakin tahun semakin tambah, ini potensi terjadi kerawanan kemacetan. Dan saya sering menjumpai itu ketika jam-jam sekolah maupun jam-jam jalan kerja itu, atau pas mau masuk kerja ini selalu banyak kemacetan di mana-mana. Dan ini harus menjadi pemikiran kita bersama.
Tapi Pak khususnya adalah yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini bagaimana sih membangun konsep agar jalan di Kudus ini tidak pernah macet. Iya, paling tidak sinergitas antara beberapa institusi itu penting untuk dilakukan komunikasi. Betul ya, kan. Ujung-ujungnya ketika ada macet, kecelakaan dan lain-lain, ini nanti yang disalahkan Polantas. Betul. Kan begitu. Oleh karenanya sebenarnya kita juga patut mengapresiasi lah kepada pihak polisi lalu lintas ya. Namun sebelumnya saya atas nama Centini menyampaikan hari ulang tahun Polantas yang ke-66. Mudah-mudahan Polantas yang menjadi etalasenya polisi ini betul-betul bisa menjadi kebanggaan. Artinya mereka punya prestasi di dalam mengurai tentang kemacetan. Tentu Polantas juga tidak bisa sendiri. Paling tidak Dishub sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan perhubungan kan harus betul-betul maksimal dalam bekerja sama dengan Polantas untuk merekayasa bagaimana arus lalu lintas supaya di titik-titik tertentu ini tidak terjadi kemacetan di jam-jam tertentu dan lain-lain kan begitu. Harusnya begini kan, kita berangkat dari Jakarta lah dengan luasan yang sempit. Hiruk pikuknya juga sama, Semarang pun sama. Jadi setiap kota mengalami namanya pelonjakan terhadap kendaraan, itu pasti kan, karena perkembangan waktu kendaraan setiap tahun juga selalu diproduksi dan selalu juga dipakai oleh masyarakat. Sedangkan kalau kita lihat tidak akan mungkin ada suatu penambahan ruas-ruas jalan baru, Kang. Mengingat sempitnya wilayah ini yang menjadikan lebaran juga tidak mungkin mengingat bahwa bangunan-bangunan existing tidak mungkin pemerintah melakukan penggusuran itu kan. Makanya di sana dicarikan sebuah solusi bagaimana sih di dalam hal tata rekayasa lalu lintas ini betul-betul terkoordinasi dengan baik antara pihak Polantas dengan Dishub. Dan tadi saya katakan bahwa harusnya peran Organda juga punya peran di sana. Bagaimana membangun sinergitas antara Polantas, Dishub dan Organda ini menciptakan sebuah pola agar pengguna jalan raya ini loh, Kang, tidak mengalami sebuah kemacetan atau dilema-dilema tentang. Artinya, iya betul. Kita waktu yang harus misalkan harusnya orang akan melaju itu butuh waktu 10 menit. Akhirnya karena macet itu sampai kadang-kadang setengah jam, 1 jam itu kan. Jadi Kudus ini kan punya satu catatan ya terkait dengan mungkin larangan melintas untuk truk-truk yang berkapasitas besar di dalam kota dan lain-lain. Sebut saja lah banyak dam truk besar-besar yang di jalan di jam-jam tertentu, bahkan di jam padat itu mereka seolah tidak ada yang berani ngelokke, kan begitu. Itu artinya mereka tentu apakah ini anggota Organda atau bukan kita tidak tahu. Tentu Organda menjadi wajib hadir. Artinya jangan hanya polisi dan Dishub yang harus berperan, tapi setidaknya secara organisasi Organda juga bisa melakukan pembinaan justru ini yang kepada truk-truk besar yang melintas di jalan-jalan kota kan itu begitu. Yang menjadi pemikiran kita bersama, Kang. Bagaimana tadi saya katakan bahwa Kudus dengan luasan yang sempit ini Organda punya peran, Kang, yang utama. Artinya kalau mau ya. Kalau mau. Tapi tergantung kembali lagi bahwa organisasi apapun, Kang, kalau diisi hanya motifnya seperti yang sekarang, artinya menumpang hidup lah dalam satu segmentasi dunia tentang penggunaan jalan raya, angkutan jalan raya, ini pasti dipastikan jangankan untuk mikir, Kang, atau membuat konsep. Kesana pun hanya ya tadi saya katakan, yang penting aku bisa urip di sana. Ibaratnya sekalipun itu truk milik perusahaan. Dan kalau memang itu menjadi larangan,
ya harus dilarang. Betul. Kan begitu. Dan itu yang tadi saya katakan bahwa peran organda itu harusnya ketika ada sebuah rasa keadilan. Nah, artinya begini Kang, banyak kendaraan-kendaraan besar yang untuk masuk Kudus saja sulit gitu kan. Tapi ada pihak lain yang menggunakan fasilitas jalan raya di Kudus yang sempit ini tanpa sebuah aturan. Mereka seakan-akan dia kebal terhadap semua aturan yang dipergunakan. Makanya perlu diketahui bahwa bagus tidaknya sebuah tata kota di dalam hal mengatur tentang lalu lintas. Ini dibutuhkan keberanian dari seorang pemimpin, Kang. Dan juga ada tidak niatan untuk melakukan sebuah revolusi agar bisa menata kota ini menjadi lebih ideal, lebih nyaman, sehingga kendaraan itu bisa misalkan melintas itu ada sebuah literasi yang secara cukup, Kang. Makanya saya katakan bahwa saya lebih sepakat ketika kondisi jalan raya Kudus yang sempit ini diberlakukanlah kelas jalan itu kan. Dan itu dibutuhkan seorang pejabat dari Dishub yang memang berani gitu. Artinya dari sisi estetika kota ini tentu hal-hal seperti itu harus menjadi prioritas program ya. Betul. Artinya kita sangat apresiasi kepada Kepala Dishub yang baru ya Pak Catur yang kemarin melakukan sidak, artinya menghentikan truk-truk besar yang sebenarnya tidak tidak boleh melintas. Betul. Tapi kita sangat apresiasi. Tapi apakah itu cukup efektif dan efisien untuk berikutnya kita akan menunggu konsistensi kan begitu. Saya malah begini ya. Itu kan hanya tindakan insidental sih Kang. Artinya ketika temporer ya. Secara temporer ini dilakukan oleh seorang kepala dinas yang baru. Mungkinkah ini juga mohon maaf cari muka terhadap masyarakat atau bagaimana? Jangan suudzon. Boleh sih. Orang jangan negatif thinking lah. Ini negatif thinking juga tidak. Artinya gini loh Kang. Kalau itu tidak ada suatu kebijakan secara khusus Kang, yang harusnya ada perda tentang penggunaan kelas jalan atau apa, saya katakan penindakan yang dilakukan oleh Dishub ini saya katakan bisa juga tidak secara objektif Kang. Artinya setidaknya harus ada tindakan yang memiliki unsur jera. Betul Kang Fikri. Gitu. Jadi termasuk begini Kang Soleh, ya, kembali lagi peran organda. Ketika kita bicara tentang truk besar parkir di tepi jalan yang dilakukan oleh beberapa truk ini secara ngawur, ya lihatlah misalnya di sepanjang jalan Mejobo ini sering kita jumpai ada truk-truk besar yang parkir sembarangan. Bukannya di Kudus ini misalnya dia menunggu bongkar, kan ada terminal kargo, ada yang lain. Ketika ini ada pembiaran dari dinas perhubungan yang memiliki kewenangan, kemudian kalau truk-truk itu adalah anggota organda dan organda Kudus ini tidak campur tangan, terus bagaimana orang Kudus bisa menikmati estetika Kabupaten Kudus yang katanya dulu ini semarak, sehat, maju, rapi, aman, dan konstitusional kan begitu. Jadi kalau saya lihat yang tadi semaraknya saya ngambil yang konstitusional. Artinya gini ya. Semua ada aturannya kan, ya. Semua kan ada aturannya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh kedinasan manapun Kang, itu selalu mendasar dengan konstitusi kan. Tapi di sisi lain kalau kita kembali kepada persoalan tentang peran organda Kang, saya kepengen lah bahwa orang berandai-andai itu kan boleh sih Kang. Artinya kepengurusan organda yang saat ini hanya seperti tadi saya katakan, mungkin terlepas nih beliaunya nanti berkenan atau tidak, hanya kayak dompleng ngurip Kang. Tidak bisa memberikan sebuah kontribusi terhadap siapapun pengguna jalan raya, termasuk juga kaitan anggota-anggota yang terikat di dalam suatu organisasi tersebut. Ya mohon maaf, mungkin sudah selayaknya mereka itu digantikan. Kelihatannya kok ada keinginan untuk bikin organda tandingan. Ya kemungkinan itu selalu ada Kang. Karena bagaimanapun kepuasan setiap warga negara itu kan boleh sih Kang, tingkat kepuasan. Sehingga ketika kami tidak merasa puas dengan keberadaan pengurus organda yang sekarang,
kenapa sih tidak dirubah atau digantikan oleh orang lain yang lebih punya kemampuan? Artinya dia bisa memperjuangkan hak pengguna angkutan jalan darat ini untuk mempunyai peran. Artinya begini Kang, tadi saya katakan bahwa Kudus dengan kondisi luasan jalan yang sempit Kang, antara 4 sampai 8 meter itu kan, kalau sudah ada mau parkir mau mobil besar kan otomatis macet. Di sanalah peran Organda untuk bisa memberikan sebuah surprise, artinya berani untuk protes terhadap disub atau apapun, sehingga nanti penertiban terhadap kendaraan besar ini tidak terkesan tebang pilih. Kenapa sih hanya orang-orang dari truk-truk saja yang mungkin truk dam besar yang dilarang masuk kota, tapi ada kendaraan-kendaraan yang skala besar yang sering melintas lalu lalang tanpa ada halangan itu. Padahal itu resikonya infrastruktur ya. Betul, betul. Artinya ketika kemudian jalan berlubang, kemudian dilewati truk-truk besar ini, apalagi musim hujan ini akan semakin tambah rusak, menganga kan begitu. Jadi beban tonase daripada berat kendaraan ini yang memicu cepatnya rusak infrastruktur mengenai jalan raya itu kan. Dan itu harus menjadi kajian daripada disub beserta dinasan yang lain. Satu hal lagi soal peran Organda. Kalau misalnya semua truk atau bus atau yang lain ini adalah anggota mereka, maksud saya peran ketika kita melihat banyak truk besar yang spesifikasi bak truknya ini dilebihkan 2 meter pokoknya sampai panjang sekali, memperpanjang sesis. Ini kan juga pelanggaran. Potensi artinya kecelakaan. Bagaimana peran Organda mengingatkan anggotanya kalau itu anggotanya. Kemudian peran disub, karena di beberapa kabupaten kota saya lihat kalau memang truk ini melanggar tidak sesuai dengan spesifikasi standar sesisnya, betul-betul digraji, istilahnya dipotong, disesuaikan. Kalau di Kudus ini seolah kita banyak melihat truk yang panjang-panjang. Terus pertanyaannya bagaimana proses uji kirnya kalau tidak sesuai dengan spesifikasi yang standar kan begitu. Jadi kalau saya lihat gini kan ya, kita jujur saja bahwa di disub ini kurang fasilitas kan, tempat untuk uji kirnya itu juga tidak dengan tempat yang sempit seperti sekarang. Kita bisa memberikan hibah yang begitu luar biasa kepada pihak lain. Sementara fasilitas publik kita berkaitan dengan tempat kir ini hanya nyumpilik sitik gitu kan. Apalagi ditambah lagi munculnya entah sengaja atau tidak, memfasilitasi sebuah organisasi non pemerintah dalam suatu lingkup. Ini saya jujur lebih tidak enak lagi, artinya di sana potensi terhadap punglinya besar gitu kan. Dan saya juga kadang saya nongkrongi di depan dinas perhubungan itu Kang. Dalam satu hari tidak begitu banyak ya mobil keluar masuk kir. Sedangkan kalau kita lihat jumlah dugaannya banyak yang diurus di bawah tangan. Bukan di bawah tangan Kang. Jadi mengurusnya di bawah meja. Di bawah meja. Jadi peran Organda juga tidak punya peran di sana. Justru yang terjadi adalah kir di bawah meja. Sehingga kadang-kadang fisiknya kendaraan kita tidak tahu. Uji fisiknya bagaimana ketika kendaraan padahal kalau kita boleh melihat ini baru yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan rokok, bus-bus yang ada di Kudus. Kemudian ini kalau misalnya setiap hari mereka betul-betul secara fisik membawa kendaraannya harus dikir, tentu kita akan melihat nih, saya lihat gini dari aktivitas tentang kir kendaraan Kang. Saya pernah menongkrongi di sana setengah hari. Jadi tidak banyak Kang, hanya kendaraan-kendaraan kecil atau mungkin. Tapi sekarang kan melalui Kang, kalau kita berbicara tentang Kang, itu kan hanya untuk perpanjangan. Tapi harusnya ada uji berkala Kang, karena bagaimanapun namanya kendaraan itu pasti tidak akan artinya tingkat kelayakan mereka betul harus dikalibrasi secara fisik ya. Betul. Karena ibaratnya
kalibrasi atau kir ini ujung-ujungnya nanti berhubungan dengan apa namanya, resiko. Jadi kan dan resikonya ini manusia kan, ketika keberadaan kir ini kan di dalam rangka menguji fisik suatu kendaraan agar dia layak tidaknya dia melintas di jalan gitu kan. Ketika hanya kertasnya saja Kang yang dibawa ke kantor, fisik kendaraan tidak, bagaimana bisa teruji bahwa mobil itu yang layak melintas di jalan yang atau tidak? Paling gitu kan. Paling sederhana lah, soal lampu, soal rem, soal ini kan harus betul-betul dikalibrasi secara sehingga fisik dan tingkat kelayaan dia di jalan itu nantinya tidak berpotensi menimbulkan kecelakaan atau justru akan terjadinya merugikan pihak-pihak lain ketika terjadi yang paling menjadi catatan bincang kita sendiri adalah artinya bagaimana peran Organda dan Dishub terkait dengan truk-truk yang melebihi kapasitas, cc-nya ini tidak standar. Karena ketika itu melanggar dan ada pembiaran, sudah dipastikan ini ada kong kali kong. Jadi terakhir Kang Soleh, begini ya. Kembali lagi saya katakan bahwa ketika peran Organda ini hanya sebagai sebuah simbol Kang, atau bisa saya katakan lebih kasar sedikit lah, organisasi banci Kang. Hanya dompleng urip di sana dengan kutipan-kutipan yang dilakukan oleh personal kepengurusan atas para masyarakat yang mencoba untuk mengurus kirnya di sana. Ini kan sebuah ironis Kang, karena tidak punya multiplier efeknya. Jadi kembalian daripada Organda terhadap anggota ini tidak pernah ada, sehingga pelanggaran-pelanggaran dilakukan terhadap para pemohon kir ini sering melakukan di sana. Juga hak atas anggota daripada Organda juga tidak diperjuangkan. Seharusnya kalau Organda mau cerdas dan kondisi Kudus yang ruasan jalannya sempit, ini kan bisa memerankan peran terminal kargo di sana, sehingga nanti potensi akan menambah mata pencarian baru Kang, sehingga angkutan masuk ke kota akan kena cas biaya lagi. Dan itu juga sudah berlaku. Coba kalau lihat di DKI Jakarta Kang, untuk siang hari tidak ada kendaraan besar yang masuk ke kota kan. Itu pun saja sudah macet. Dan kita belajar dari sanalah, sehingga peran Organda, peran Dishub dan peran Polantas ini ketika mereka bisa satu sinergi membangun sebuah konsep yang terpadu bagaimana mencegah kemudian hari timbul suatu kerawanan tentang kemacetan di Kudus ini dengan kondisi real di Kudus dengan jalan yang lebarnya sempit. Ini harus dipikirkan dari sekarang. Sebelum nanti ketika sering macet di mana-mana baru pada bingung. Gitu kan. Ya, terima kasih Kang Soleh sudah bersama saya. Setidaknya bincang sore ini kita tujuannya adalah pertama memang sebagai tagline di program Pojok Kota Kudus ini adalah memahamkan masyarakat dengan dialog seperti ini. Sehingga apapun yang muncul di pembicaraan sore ini tujuannya adalah untuk memberi masukan, memberikan kritik konstruktif. Paling tidak ini adalah sebuah kontribusi masyarakat sebagai bentuk pengkritisan yang konstruktif agar ada suatu perubahan yang mengarah ke sesuatu yang lebih baik. Bahwa kehadiran Organda sebagai organisasi profesi yang independen ini betul-betul dibutuhkan oleh pengusaha angkutan jalan raya. Namun lagi gini Kang Fikri, ini pesan terakhir lah. Kalau dianggap bahwa pengurus Organda ini hanya sebatas tadi saya sampaikan tadi itu kan hanya dompleng, ada eksistensinya juga tidak jelas, segera dibubarkan kepengurusannya sekarang atau dirombak dan serahkan kepada pihak-pihak lain yang memang punya kompetensi. Dia mau memperjuangkan hak setiap daripada anggota agar mereka mampu bereksistensi dari sisi usahanya. Kita tidak tahu lah yang namanya Organda ini kan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan lain, punya mekanisme sini, tapi setidaknya kita apresiasi bahwa Organda ada di Kudus, hanya peran dan fungsinya serta publikasinya ini memang lebih harus diintensifkan supaya masyarakat itu tahu kan begitu. Kemudian
kita juga sangat mengapresiasi kepada Kepala Dishub yang baru, Pak Catur Sulistiono ya. Setidaknya melalui program-program inovasi apa yang mungkin tadi kita bicarakan ini bisa direalisasikan. Setidaknya masyarakat Kudus, mbok jangan dipertontonkan ada truk-truk besar yang melintas di kota dengan seenaknya, dengan melenggang seolah tidak ada yang berani ngilokke kan begitu. Karena ini hubungannya dengan estetika. Kemudian truk yang parkir di bahu-bahu jalan dan secara bebas ini juga harus ditertibkan. Oleh karenanya kami tetap akan menunggu kapan Pak Catur bisa dialog bersama kita, kapan Kang Mahmudun sebagai pengurus Organda ini bisa memahamkan masyarakat dengan dialog seperti ini. Warga Kudus, terima kasih sudah bersama saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.